Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini kami membahas materi penerapan fungsi non-linier dalam ekonomi untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Ekonomi yang diberikan oleh Ibu Fatmatu Zahroh, SPDI, MPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Amelia Putri Nasuha, NIM 0305191010, Sasmita Ramadhani, NIM 0305192091. Saya akan menjelaskan materi A. Fungsi permintaan dan penawaran. Selain berbentuk fungsi linier, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi non-linier. Fungsi permintaan dan penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola maupun potongan parabola. Nah, ini gambar kurva permintaan dan penawaran. Pada gambar sebelumnya, sumbu vertikal menunjukkan harga P dan sumbu horizontal menunjukkan jumlah Q. Sedangkan fungsi permintaan maupun penawaran keduanya ditunjukkan oleh garis lengkung. Mengingat bahwa keinginan seseorang untuk membeli suatu barang akan bertambah bila harganya turun, dan keinginan seseorang untuk menjual suatu barang akan bertambah bila harganya naik. Maka, dari gambar kedua kurva di atas dengan mudah dapat ditebak bahwa kurva yang menurun adalah kurva permintaan dan kurva yang menaik merupakan kurva penawaran. Fungsi permintaan dapat ditunjukkan oleh suatu bentuk parabola atau hiperbola, sedangkan kurva penawaran dapat ditunjukkan oleh suatu bentuk parabola. Dalam ilmu ekonomi, umumnya seseorang tidak akan meninjau harga dan jumlah barang yang nilainya negatif, sehingga bagian kurva yang berlaku dan digunakan adalah bagian kurva permintaan dan penawaran yang berada di kuadran 1. Melalui gambar berikut, dapat dilihat bahwa kurva permintaan dapat merupakan bagian dari parabola yang sumbernya dapat sejajar dengan sumbu vertikal maupun horizontal, dan kurvanya bisa terbuka ke atas maupun ke bawah, atau terbuka ke kiri maupun ke kanan. Meskipun demikian, setiap bentuk kurva ini mempunyai ciri-ciri sendiri yang satu sama lainnya berbeda. Untuk parabola yang sumbunya sejajar dengan sumbu P atau sumbu vertikal, bentuk persamaan umumnya dapat ditulis sebagai berikut. Q kurang H pangkat 2 sama dengan P sama dengan 4 kali P dikali P kurang K. Ini adalah grafik bentuk-bentuk kurva parabola. Pada gambar A, parabola terbuka ke bawah berarti P kurang dari 0. Titik vertex HK terletak di kuadran kedua dan dapat pula di sumbu P. Ini berarti nilai H kurang dari sama dengan 0 dan K lebih besar dari 0. Gambar B menunjukkan parabola yang terbuka ke atas. Parabola macam ini mempunyai P lebih besar dari 0 dan titik vertex HK yang terletak di kuadran keempat atau dapat pula terletak di sumbu Q atau sumbu horizontal. Jadi, H lebih besar dari 0 dan K lebih kecil sama dengan 0. Ada dua potongan kurva yang terletak di kuadran pertama, yaitu bagian kurva yang menaik dan menurun. Namun, untuk kurva permintaan, yang dipakai adalah potongan kurva yang menurun. Nilai Q yang berlaku mempunyai batas yaitu 0, yaitu Q kurang dari 0
kurang dari Q1. Dan Q1 terletak pada potongan kurva yang menurun. Bentuk parabola yang ditunjukkan oleh gambar C dan D adalah parabola yang sumbunya sejajar dengan sumbu Q atau sumbu horizontal, dan bentuk umumnya adalah P kurang K pangkat 2 sama dengan 4P dikali Q kurang H. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Sasmita. Kepada Sasmita dipersilahkan. Baiklah, saya Sasmita Ramadhani akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini terdapat contoh. Gambarkan kurva permintaan yang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 11 dikurang Q dikurang 1/4 Q kuadrat. Persamaan dapat dirubah menjadi bentuk umum dengan cara sebagai berikut. 4P sama dengan 44 dikurang 4Q dikurang Q kuadrat ditambah 4 dikurang 4. Atau Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 4 sama dengan 4P ditambah 48. Q ditambah 2 kuadrat sama dengan min 4 dikali P dikurang 12. Maka P sama dengan min 1, H sama dengan min 2, K sama dengan 12. Perpotongan dengan sumbu vertikal P terjadi untuk Q sama dengan 0 dan P sama dengan 11. Perpotongan dengan sumbu horizontal Q terjadi untuk P sama dengan 0 dan Q1 sama dengan min 2 ditambah 4 akar 3. Q2 sama dengan min 2 min 4 akar 3. Untuk gambarnya seperti yang telah kami gambarkan di sudut sebelah kiri bawah. Untuk selanjutnya, gambarkan kurva permintaan yang ditunjukkan oleh persamaan QP ditambah 2P sama dengan 20. Persamaan ini dapat dirubah menjadi Q ditambah 2 dikali P dikurang 0 sama dengan 20. Dan merupakan hiperbola dengan pusat min 2,0 dengan asimtot sumbu Q dan garis Q sama dengan min 2. Perpotongannya dengan sumbu terjadi bila Q sama dengan 0 dan P sama dengan 10. Itu gambarnya seperti yang ada di bawah. Contoh yang berikutnya, gambarkan kurva penawaran yang ditunjukkan oleh persamaan 4x dikurang y kuadrat dikurang 2y dikurang 5 sama dengan 0. Persamaan di bawah ke bentuk normal. 4x sama dengan y2 ditambah 2y ditambah 1 ditambah 4. 4x ditambah 1, y tambah 1 pangkat 2. Titik vertex min 1, min 1 dan P sama dengan 14. Seperti gambar yang ada di bawah. Kemudian B. Keseimbangan pasar. Kurva permintaan dan penawaran bersama-sama akan membentuk harga dan jumlah keseimbangan. Harga dan jumlah keseimbangan merupakan titik potong kurva penawaran dan permintaan yang nilainya dapat ditentukan secara grafis dengan melukiskan kedua kurva secara seksama. Penentuan harga dan jumlah keseimbangan secara analisis belum tentu didapat dengan mudah karena mungkin akan menyangkut pencarian akar persamaan derajat 3 atau 4 yang teori penyelesaiannya tidak akan dibicarakan di sini. Menghitung titik potong kurva permintaan dan penawaran dapat dilakukan dengan mudah jika kemudian hanya timbul persamaan derajat 2. Persamaan ini timbul karena yang pertama, salah satu merupakan fungsi linear dan yang lain adalah fungsi derajat 2. Yang kedua, harga P merupakan fungsi derajat 2 dari jumlah yang berbentuk parabola atau hiperbola, baik untuk fungsi penawaran maupun fungsi permintaan. Yang ketiga, jumlah barang baik yang diminta maupun yang ditawarkan merupakan fungsi kuadrat dari harga. Untuk contohnya, hitunglah jumlah dan harga keseimbangan kurva penawaran dan kurva permintaan berikut. QS sama dengan P kuadrat ditambah P dikurang 2. QD sama dengan min 2P ditambah 16. Keseimbangan tercapai jika QS sama dengan QD.
Jadi, P kuadrat ditambah P dikurang 2 sama dengan min 2P ditambah 16. P kuadrat ditambah 3P dikurang 18 sama dengan 0. Dalam kurung P dikurang 3 dikali dalam kurung P dikurang 6 sama dengan 0. P1 sama dengan min 6, ini tidak dipakai. P2 sama dengan 3. Untuk P sama dengan 3, maka Q sama dengan min 2 kali 3 ditambah 16 sama dengan 10. Jadi harga keseimbangan P sama dengan 3, jumlah keseimbangan Q sama dengan 10. Sekian dari video kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.